warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khotimah, dan surga. Kali ini kita seri yang ke-62. Seri yang ke-62, temanya tentang jihad. Ini para sahabat semua. Temanya tentang jihad. Ya, jadi orang nih kalau udah disebut jihad, dari dulu kadang-kadang pada ketakutan juga begitu. Ya, takutan jihad karena memang banyak sekali kata jihad ini disalahgunakan, dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang tidak suka dengan kata jihad ini, yang akhirnya persepsi tentang jihad itu membuat orang takut. Ya, nah itu memang strategi-strategi yang dilakukan, nggak tahu orangnya siapa begitu, supaya kata jihad ini jangan muncul gitu. Padahal kata jihad itu kata yang paling mulia. Ya, jadi kata jihad itu kata yang paling mulia dan itu ada di setiap orang. Kata jihad itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari dipakai oleh setiap orang kata jihad itu. Ya, jadi dipakai oleh setiap orang, ya, kemudian dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kata itu adalah kata mulia yang manfaatnya besar sekali. Ya, manfaatnya besar kata jihad itu. Ya, luar biasa itu kata jihad itu kalau dibanding dengan rasa syukur, kata syukur, itu sebenarnya sama. Syukur dan jihad itu sama. Sama mulianya, ya. Syukur, jihad, tawakal, sabar itu mulia, semua itu mulia, mulia semua. Ya, cuman karena ini namanya manusia itu banyak kepentingan, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan wilayah, kepentingan segala macam. Atau cara-cara orang melakukan persaingan dan sebagainya. Macam-macam tuh. Ada yang namanya adu domba, ada yang namanya akal-akalan, ada yang macam-macam itu. Nah, itulah kehidupan. Jadi kalau kita barusan saja kita menjelaskan tentang kafir, munafik, fasik, musyrik, iman tadi itu ya. Nah itu kehidupan manusia begitu. Ada iman, ada kafir, ada munafik, ada fasik, ada musyrik, ada itu. Jadi iman dan itu tuh dia selalu berhadapan di dunia ini selalu begitu, selalu begitu. Nah sehingga inilah dia persoalannya di kehidupan itu ada seperti itu. Ada yang namanya tipu daya, ada yang namanya adu domba, ada yang namanya macam-macam di dunia itu. Sehingga kata-kata jihad yang sangat mulia itu, bagaimana caranya supaya orang beriman itu tidak paham. Nah, ini begitulah kehidupan itu. Jadi kita juga melihatnya apa adanya. Ya apa adanya sehingga kita orang beriman selalu waspada. Waspada pada diri sendiri. Kenapa? Karena ada kafir, munafik, musyrik, fasik itu ada di dalam diri kita. Ya, nah juga ada di kelompok orang. Iman juga ada dalam diri kita. Ada juga di kelompok orang iman itu. Nah, cuman sudah membaur seperti itu, membingungkan, ya sehingga itulah yang terjadi. Sehingga kata jihad itu menjadi kurang dipahami. Nah, sekarang kita pahami jihad itu, ya karena itu mulia, ya karena itu mulia. Kata jihad itu mulia. Jadi kalau di Indonesia ini, ya di Indonesia, kata jihad itu dulu ya dipakai oleh orang Islam untuk meraih kemerdekaan, untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi bangsa Indonesia itu ya karena sebagian besar Muslim,
itu mempertahankan kemerdekaan, meraih kemerdekaan dengan dua kata, satu jihad, satu Allahu Akbar. Betapa mulianya itu kata jihad itu. Ya, betapa mulianya itu. Ya, jadi kata mulia jihad inilah yang mesti kita pahami. Nah, sekarang kita semua punya tugas nih. Ayo kita pahami kata jihad dengan yang sebenar-benarnya. Nah, jadi kalau kita paham kata jihad yang sebenar-benarnya, kita senang karena kata jihad itu mulia. Nah, kita sekarang sudah merdeka nih. Sudah merdeka, kita rebut kemerdekaan. Allah anugerahkan kemerdekaan itu kepada kita dengan rahmat Allah. Salah satunya yang mempertahankan kemerdekaan itu dengan kata jihad itu. Mempertahankan kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini dengan kata Allahu Akbar itu. Jadi kata Allahu Akbar, kata jihad itu membuat sejahtera bangsa Indonesia sebetulnya. Ya coba baca sejarah. Jadi jihad itu begitu mulia, jihad itu memberikan kemerdekaan kepada kita, kata jihad itu. Ya. Jadi saya ulang, kata jihad itu memberikan kemerdekaan kepada kita. Artinya alat jihad itu, semangat itu membuat kita jadi merdeka. Jangan lupa itu. Allahu Akbar, kata Allahu Akbar itu juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari bangsa asing yang menjajah kita. Ini jangan dilupakan betapa mulianya itu kata itu. Kata jihad, kata Allahu Akbar itu begitu mulianya itu. Nah, sekarang kita pahami kata jihad itu. Ya, ini para sahabat, ya sekarang kita memahami jihad apa adanya. Ya, jadi Rasulullah itu, ya jihad adalah perangaiku, kata Rasul itu. Ya, ikhlas adalah tujuanku. Jadi jihad adalah perangaiku. Jadi kalau kita seorang mukmin, seorang muslim, tirulah Nabi Muhammad itu Rasulullah, perangainya itu jihad. Jadi jihad itu apa? Nah, jihad itu sungguh-sungguh. Jihad itu semangat. Jihad itu satu perjuangan untuk kebaikan. Nah, gitu. Ujungnya itu kebaikan kalau jihad itu. Ya, sekali lagi jihad itu apa sih? Jihad itu perangainya Nabi setiap hari. Ya, setiap hari Nabi itu jihad, tiap hari, setiap saat itu jihad Nabi itu. Nah, apa sih di dalamnya jihad? Jihad itu sungguh-sungguh. Kalau nggak kerja nggak sungguh-sungguh bagaimana? Ya, jihad itu sungguh-sungguh. Jihad itu semangat. Kalau nggak ada semangat itu bagaimana? Ya, jadi jihad itu Nabi Muhammad jihad. Jihad itu dilakukan tiap hari, tiap saat harus jihad. Setiap saat harus jihad. Setiap saat harus jihad. Setiap saat harus jihad. Kenapa? Karena kita harus tumbuhkan kesungguhan, tumbuhkan motivasi, tumbuhkan semangat ditumbuhkan. Ya, karena apa? Untuk kebaikan. Nah, itu gitu tuh. Ya, untuk kebaikan kita bersama itu harus ada paket jihad. Semangatnya semangat jihad. Jadi bagus sekali itu kata jihad itu. Jadi kalau umat Islam ini memahami makna jihad ya yang sebenarnya, nah kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, jihadnya itu ditumbuhkan. Kata jihad, karena inilah ciri iman itu, iman dan jihad nggak bisa dipisahkan. Karena dengan adanya iman, semangat membuat kebaikan itu tinggi. Nah gitu. Jadi itu namanya jihad. Bangsa ini, bangsa Indonesia ini, kalau semangat jihad yang benar ini tinggi, aduh, bangsa-bangsa lain itu pada ketinggalan. Kita paling nomor 1 di dunia. Coba aja kita arahkan kata jihad ini dengan yang sebenarnya bersungguh-sungguh, bersemangat. Maka akan tumbuh kreativitas. Akan tumbuh semangat yang tinggi karena dia juga mengharapkan kepada Allah. Ada pahalanya juga, ada hasilnya juga.
Nah inilah para sahabat, semangat itu yang kita untuk kebaikan. Berjihad untuk membangun bangsa Indonesia. Berjihad untuk memakmurkan bangsa Indonesia. Berjihad untuk membela bangsa Indonesia. Apalagi? Ya, berjihad untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu tuh. Dia berjihad tuh kayak gitu. Jihad itu memang harus ada tuh semangat. Dan itu tiap hari jihad itu tiap hari. Ya semangat jihad itu tiap hari. Nah karena itulah kita sama-sama ini kita pelihara semangat jihad, semangat kesungguh-sungguh dalam rangka kebaikan. Ya Rasulullah itu jihad adalah perangaiku. Maka dengan adanya semangat jihad ini, insya Allah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat. Ya, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang makmur, bangsa yang maju. Itu karena jihad itu. Nah, gitu. Ya. Nah ini jangan disalahgunakan kata jihad itu. Kita ada yang memahaminya dengan baik. Kalau kita memahami dengan baik kan bagus tuh. Ya, jadi itu satu potensi bagi umat Islam itu kata jihad itu membangun bangsa dengan kata jihad. Kalau dulu udah pergunakan memerdekakan Indonesia dengan kata jihad, mempertahankan Indonesia dengan kata jihad. Nah, sekarang membangun bangsa dengan kata jihad. Nah, itu bagus kalau begitu. Nah, makanya kita pahami. Jadi antara iman dan jihad itu bersamaan. Nah, karena itulah kita lihat di sini bagaimana jihad itu. Nah, ini kita lihat para sahabat, beriman dan berjihad. Ya. Beriman dan berjihad. Berjihad maksudnya sungguh-sungguh, semangat itu loh. Jadi jangan salah nih, beriman dan berjihad itu jadi satu. Orang begitu beriman, kesungguhannya tumbuh, semangatnya tumbuh untuk berbuat kebaikan. Nah, karena itu, apa sih maksudnya berjihad ini? Nah, kita lihat di sini. Berjihad maksudnya melakukan upaya sungguh-sungguh dan bersemangat. Nah, ini pegang nih. Untuk mempertahankan, menumbuh kembangkan keimanan. Tuh, jadi kita mau iman mau bagus berjihad. Iman kita jadi bagus. Berjihad dengan ibadah, dengan apa? Dan kebaikan-kebaikan, nah, ya menumbuh kembangkan keimanan yang direalisasikan dalam bentuk membangun kebaikan. Jadi membangun bentuknya jihad itu ya menumbuhkan keimanan, bentuk keimanan itu membangun kebaikan lahiriah, batiniah dulu. Batiniah, lahiriah. Kalau di Indonesia itu bangunlah jiwanya. Nah itu ada lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya. Nah itu jihad membangun jiwa. Nah itu gitu. Ya bangunlah jiwanya, bersemangat membangun jiwanya atau batiniahnya dan lahiriahnya. Lahiriahnya ya kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan apa semua, kesehatan di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang apa aja. Pokoknya bangun kebaikan. Ya, batiniah kita, pikiran kita, jiwa kita, semua kita bikin sehat. Nah, itu dengan jihad tuh. Ya, membangun kebaikan batiniah dan lahiriah dan mencegah kerusakan. Nah, ini. Ya, ini juga mesti lihat nih. Mencegah kerusakan, jangan sampai rusak. Rusak batinnya, rusak pikirannya, rusak jiwanya, gimana tuh? Rusak sarananya, rusak kehidupannya, aduh. Itu dicegah. Itu pakai jihad. Jangan sampai rusak negeri ini, jangan sampai rusak negara ini, jangan sampai rusak bangsa ini, jangan sampai rusak tanah air ini. Loh. Itu pakai jihad itu. Cegah kerusakan dimanapun kita berada. Yang batiniah, yang lahiriah,
untuk keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat tuh. Jadi ada ukuran jihadnya itu dalam konteks kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Itu. Jadi ada orang tuh dunia akhirat. Jadi kalau kita misalnya ingin mencapai hari akhirat, sholat kita harus bagus, harus ya ada yang ngalang-ngalangin, nah itu namanya merusak. Ya, merusak kebahagiaan akhirat, merusak kebahagiaan dunia, jangan. Nah, itulah jihad. Ya, jihad itu mencegah kerusakan, intinya begitu. Jadi membangun kebaikan, mencegah kerusakan tuh jihad tuh. Lakukan apa saja yang sesuai ya dengan aturan-aturan untuk membangun kebaikan, mencegah kerusakan dalam rangka keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat sebagai pengabdian kepada Allah, tapi ikhlas. Nah, inilah ikhlas itu. Makanya kalau orang-orang muslim ini ya kemudian dia mengerti jihad itu kebaikan semuanya, semuanya kebaikan, ya jihad itu semuanya kebaikan dan mencegah kerusakan. Ya, mencegah kerusakan. Waduh, semangat kita. Dan kemajuan sebuah bangsa itu kalau umatnya berpikirnya kayak gini. Dia akan maju bangsa ini. Nah, contoh lagi. Nah, bangun kebaikan. Nah, ini udah lihat nih. Kalau mau rinci lagi, nah, coba membangun kebaikan batiniah, lahiriah. Ada pendidikan, ada agama, ada psikologi, ada spiritual, ada mental, ada moral, ada ketentraman, ada kedamaian, dan sebagainya. Ya, nah mengembangkan wawasan, keilmuan, ketampilan, keahlian, itu jihad, itu pakai jihad itu. Memajukan kesejahteraan dalam berbagai bidang tuh. Ya, kesejahteraan dalam berbagai bidang, diantaranya ekonomi, politik juga harus bagus, artinya harus politik yang benar begitu, hukum, keadilan, kesehatan dan sebagainya. Nah, kesemuanya itu dilakukan dengan strategi dan cara-cara yang efektif. Ya, diantaranya pakai pendekatan kebaikan, bujukan, diplomasi, dialog, hukum, keadilan. Ini untuk kebaikan pun harus ada keadilan. Sebagainya. Nah, pilihan terburuk adalah berperang. Nah, ya. Jadi untuk membuat kebaikan itu seringkali banyak hambatan. Ya, nah karena itulah dia pada saat membela diri, pada saat apa segala berperang. Misalnya bangsa Indonesia, ada orang yang mau menghancurkan bangsa Indonesia. Ya dari luar misalnya, perang, mempertahankan negeri, mempertahankan tanah air. Tapi itu yang terakhir. Yang terakhir, yang terburuk. Ya, yang terburuk. Kalau bisa jangan berperang. Kalau bisa jangan ada perang. Kita berharap jangan ada perang. Kenapa? Karena perang itu pilihan yang terburuk karena kehancurannya lebih banyak. Ya, jangan ada perang, kita bisa pakai diplomasi, pakai bujukan, pakai dialog, pakai banyak cara. Ya, pendekatan-pendekatan untuk kebaikan. Dan yang terburuk adalah perang. Tapi perang tuh jangan deh kalau bisa mah. Karena kehancurannya lebih banyak. Tapi kalau terpaksa negara kita diserang, ya apa bagaimana? Nggak ada cara lain. Ya, nggak ada cara lain. Ya, kebaikan-kebaikan yang dibuat itu dihancurkan orang, ya apa boleh buat. Udah kita bangun bangsa ini, udah kita bangun segalanya, udah kita jadikan Indonesia orang-orang yang berketuhanan yang Maha Esa, dihancurkan oleh orang luar, ya berperang. Ya, orang luar terutama. Ya, kalau orang dalam kan memang bisa juga orang dalam menghancurkan Indonesia, banyak juga yang dari dalam kan. Ya, tapi intinya kebaikan-kebaikan dan berperang itu kalau bisa pilihan terburuk, tidak perlu dilakukan, cara yang paling terakhir lah gitu. Kalau bisa dihindari perang itu. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi mencegah kerusakan batiniah dan lahiriah. Nah, tuh. Kita cegah permusuhan. Nah, permusuhan itu kan menghancurkan itu, merusak.
Ya, permusuhan tuh merusak itu. Adu domba, waduh, ini diadu domba, ini diadu, ini sama ini diadu, ini diadu. Nggak tahu tuh, banyak orang yang begitu kerjaannya itu saya juga lihat tuh. Ya Allah, banyak ada orang yang ngadu domba tuh. Jadi yang dibohongin sini, dibohongin sini, bohongin sini diadu, dibohongin sini, dibohongin sini diadu. Demi kepentingan tertentu orang lain diadu-aduin begini. Cuman yang mau aja yang diadu dombanya. Nah, itu persoalannya. Ya orang beriman itu nggak mau diadu domba, dia pasti ngerti itu. Ini adu domba nih pasti. Ngerti orang beriman itu. Ya, apalagi itu kerusakan itu. Ada pikiran dan perasaan negatif, itu juga merusak tuh. Pikiran negatif, perasaan negatif itu juga merusak. Ya, nah itu yang dicegah, cegah di dalam diri juga dicegah. Ya, di dalam diri juga dicegah. Nah, terlebih lagi pengerusakan, pencurian, perampokan, nah dicegah. Kita juga di lingkungan ini harus mencegah itu. Nah, yang ketiga kita lihat ada korupsi. Ya, korupsi ini kan menghancurkan negara. Nah, itu dicegah. Ada yang membuat kerugian, ada ketidakadilan, ada kebodohan, ada kemiskinan, ada penderitaan. Jangan sampai bangsa ini menjadi menderita, jangan sampai. Kalau bangsa lain kita menderita, dia suka tuh. Nanti diambil kita punya punya kekayaan. Nggak bisa. Jangan sampai menderita bangsa ini. Pemerasan, penipuan, penjajahan, perjudian, pemabukan, perzinahan. Nah, itu dicegah. Nah, itu juga jihad juga tuh. Karena itu menimbulkan kerusakan batiniah, kerusakan lahiriah. Nah, itu juga dicegah tuh. Nah, itu perlu jihad juga tuh. Nah, kemudian yang ketiga, dilakukan sama dengan strategi dan cara yang efektif. Nah, ada pendekatan kebaikan, ada bujukan, ada diplomasi, ada dialog, ada melalui hukum, ada melalui keadilan, dan sebagainya. Nah, walaupun mencegah kerusakan, tapi hindari berperang. Nah, itu. Ya, hindari kalau perang itu memang menghancurkan kalau perang itu. Hindari berperang. Ya, tapi kita harus bersiap-siap untuk perang juga. Kalau tiba-tiba dari negara lain nyerang bagaimana? Ya, kita nggak punya persiapan. Ya, dari negara lain tiba-tiba menyerang, ditaklukkan, dijajah, habis kita. Ya, karena itu juga siap. Kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri untuk berperang, membela bangsa, membela negara kita, membela tanah air kita. Nah, itu yang paling penting. Nah, itu juga dengan jihad. Nah, ini para sahabat, nah ini kira-kira gambarannya tentang jihad. Jadi jihad itu mulia. Ya. Jihad itu mulia. Ya, kata jihad, kata sabar sama itu. Sabar itu juga sama jihad mau sama itu. Ya, kata syukur juga sama itu. Sabar, syukur, jihad, tawakal itu sama itu. Jadi itu semuanya harus kita miliki sebagai orang beriman dan itu seluruhnya untuk kebaikan kita. Seluruhnya untuk kebaikan kita. Jadi kita harus tahu jihad, kata jihad, Rasulullah SAW, jihad adalah perangaiku. Jadi berarti setiap hari jihad, setiap hari. Jihad membangun kebaikan, jihad mencegah kerusakan, itu intinya. Jadi jihad tuh menjadi bagian dari kehidupan kita dan tiap hari jihad berprestasi. Jihad terus melahirkan karya-karya baru. Jihad untuk berinovasi. Jihad membangun kreativitas. Jihad membangun negeri ini. Jihad membela diri kita, membela martabat bangsa, membela tanah air, itu jihad juga. Ya Bapak Ibu, para sahabat semua, alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.